Novel perempuan penghangat ranjang, episode 79 yang berjudul Wedding Reception 3 Game. Tolong bantu like dan subscribe ya, agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Selamat mendengarkan. Dia masih menatap sekitar dengan tatapan waspada. Pasalnya tidak ada tanda-tanda pria berjas hitam itu untuk bertanya atau ikut mengangkat tangan untuk menanyakan sesuatu pada dirinya atau Arya. Ada beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan para tamu. Dan itu semua pertanyaan umum. Sampai sekarang acara Truth Order masih terus berjalan. Dari tadi Arya dan dia memilih Truth 80% daripada Dare. Truth Order, Truth. Dia menoleh saat suara Arya kembali ia dengar. Ia bahkan sempat memberi senyum sekilas pada suaminya saat Arya menatapnya. Di mana tempat pertama kali kalian bertemu? Tanya salah satu orang yang duduk tidak jauh dari panggung kecil. Tempat di mana Gia dan Arya berdiri. Arya sudah memegang mic, membuat Gia terus menatapnya yang sudah mulai siap bicara. Arya menarik nafas panjang yang membuat Gia menjadi tersenyum saat melihat wajah lelah suaminya tapi tetap masih mau tersenyum. Bahkan pria itu masih dengan senang hati meladeni para tamu untuk bermain game ini. Oke, pertanyaan penting gak penting sih ini sebenarnya. Tapi baiklah, mari kita kenang pertemuan pertama antara saya dan istri saya. Arya menatap dia lalu berkedip nakal. Satu tangan dia pun dia raih dan kemudian dia genggam erat. Jadi kejadiannya udah lama banget. Waktu dia masih menggunakan seragam putih abu dan Asya masih jadi mahasiswa. Dulu dia gak sengaja lewat depan kantor. Pas banget waktu itu mama saya, Ibu Hilda baru aja keluar kantor. Terlalu fokus menelpon. Mama gak merhatiin kalau waktu itu gak ada satpam yang seperti biasa nyebrangin beliau. Sampai pada saat mama udah di tengah jalan, ada satu mobil juga yang ngebut. Mama gak sempat menghindar dan waktu itu juga datang satu orang yang jadi malaikat penolong mama. Itu Gia, tutur Arya panjang lebar. Setelah kalimat panjang yang Arya lontarkan, pria itu menatap istrinya. Dia tersenyum lalu menggeleng ketika melihat dia tersenyum namun matanya berkaca-kaca. No, don't cry baby don't. Bisik Arya yang membuat dia menahan tangisnya dan mengangguk pelan. Melihat respon istrinya, Arya mengangguk kemudian mengusap pundak kepala Gia dengan sayang. Pembawa acara kembali heboh. Meminta partisipasi yang lain untuk bertanya kembali sebelum nanti mereka akan lanjut ke acara berikutnya. Kembali ada yang mengacungkan tangannya. Kali ini ada satu orang wanita di belakang sana. Sampai pembawa acaranya harus berlari kecil memberikan mic untuk wanita itu dan hal itu juga cukup menghibur karena setelah berlari pembawa acara yang sebenarnya pria lemah gemulai itu mengeluh lelah dengan gaya bicaranya yang khas. Oke kita lanjut ya, jadi Truth Order? Tanya pembawa acara setelah semua penonton tenang dari gelak tawa mereka. Arya menoleh pada Gia, meminta pendapat Truth Order. Gia menjawab dengan berbisik dan mengatakan jika Truth saja, maka itulah yang Arya jawab pula. Oke Truth lagi, sepertinya pengantin kita ini suka kejujuran ya. Gak masalah, mari kita lihat, apa kali ini Bapak Arya bisa menjawabnya. Atau malah mau lempar ke istrinya. Bercanda. Maksudnya lempar jawaban ibu-ibu. Bukan lempar istrinya. Kalau lempar istrinya saya juga mau. Auto tobat saya dapat istri begitu. Astaga. Bercanda kok Pak Arya. Kata pembawa acara yang selalu berhasil mengundang gelak tawa semua orang termasuk Arya dan Gia. Dia bahkan harus mengusap sudut matanya yang berair berkali-kali karena humor receh yang dilontarkan beberapa kali oleh pembawa acara tersebut. Setelahnya, mereka kembali fokus mendengarkan pertanyaan yang akan dilontarkan oleh wanita yang kini sudah berdiri dan siap memegang mic di tangannya. Pertama ia mengedarkan pandangan, tersenyum pada seluruh tamu undangan kemudian pada Arya dan Gia. Ia juga sempat mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kak Arya dan Gia, sampai pertanyaan terlontar. Baik Arya ataupun Gia sama-sama dibuat kaget. Bahkan Gia sampai harus mencengkram kuat tangan Arya di balik meja. Pertanyaannya sebenarnya buat pengantin wanita sih. Gak masalah kan? Tanya wanita itu pelan. Si pembawa acara pun mengatakan bahwa itu tidak masalah dan sah-sah saja. Bahkan yang mengikuti permainan ini adalah keduanya. Jadi bebas. Oke kalau memang boleh. Jadi pertanyaannya simple aja sih.
Apa alasan mau dipersunting oleh Bapak Arya? Mengingat kalian ini mahasiswi dan dosen kan? Tanya wanita itu lalu diakhiri dengan senyumnya. Dia menatap Arya sebentar. Melihat itu Arya tersenyum kemudian memberikan mic yang memang dari tadi ada pada dirinya. Setelah mic diambil alih oleh Gia, Arya beralih mengusap pelan puncak kepala sang istri dengan penuh kasih sayang. Dia juga sempat mengucapkan kalimat penguat saat ia menciumi puncak kepala Gia demi menenangkan istrinya yang memang lumayan tegang. Jawab aja sesuai dengan apa yang ada di hati kamu. Gak perlu takut. Kamu bisa. Bisik Arya lembut dan diakhiri dengan senyuman dan kedipan mata. Dia mengangguk. Mengangkat lebih dekat lagi mic yang ia pegang di tangannya kemudian tersenyum terlebih dulu. Sebelumnya terima kasih telah hadir di acara kami hari ini. Terima kasih juga atas doa baiknya. Dan untuk pertanyaan itu, awalnya kenapa mau? Itu karena Arya dulu pernah menawarkan kebahagiaan buat saya dan saya mau. Dia menatap Arya kini kemudian menarik sebelah sudut bibirnya dengan pandangan yang tertuju tepat pada mata coklat terang milik Arya. Dulu saya pikir kebahagiaan itu tergantung pada siapa yang memberikan, atau siapa yang sanggup menjanjikan. Tapi setelah saya menjalani hidup bersama Arya saya jadi tahu, tanggung jawab bahagia itu ada pada diri kita sendiri. Dan karena itu, saya ubah kenapa saya mau dengan Arya. Bukan lagi soal bahagia yang dulu pernah dia janjikan. Tapi ada banyak hal kecil yang ingin saya lalui bersama suami saya hingga nanti tua. Dia menarik nafasnya lebih dulu. Menunduk sambil membasahi bibir bawahnya yang tiba-tiba terasa kering hanya dengan bicara begitu saja. Mungkin juga karena gugup. Setelah dirasa lebih baik dia kembali mendongkak dan menatap Arya lagi. Hai kamu yang sudah menjadi suami saya. Dengar baik-baik ya. Kata Gia kini yang membuat suasana jadi hening. Bahkan Arya tersenyum lebar melihat istrinya jadi lebih rileks. Oleh karena itu Arya mengangguk pelan sebagai jawaban. Alasan baruku ini adalah, aku mau tumbuh sama kamu. Jadi yang matiin lampu waktu kamu ketiduran. Bantu kamu nemunin pasangan kaos kaki kamu yang hilang. Bikinin kamu makanan yang mungkin gak seenak masakan ibu kamu tapi akan selalu kamu habiskan. Memeluk kamu saat mimpi atau kenyataan gak seindah harapanmu. Atau rebutan selimut di malam hari dan paginya kita keliling cari nasi uduk. Aku mau ada di sana. Di setiap momen kecil kamu tapi akan memiliki kenangan indah. Call Ai. Suasana masih hening. Hingga satu tepukan dari Asri membuat semua orang pun ikut bertepuk tangan. Ikut terharu dengan kalimat sederhana Gia yang memang sangat menyentuh hati. Detik berikutnya Arya meraih mic yang ada di tangan Gia. Pria itu membasahi bibir bawahnya terlebih dahulu. Ingin menangis saat wanitanya ternyata setulus itu. Pria itu kemudian mengangguk. Meraih tangan Gia untuk menjawab pertanyaan Gia padanya tadi. Bisa. Kamu akan selalu bisa lakuin itu buat aku. Kamu yang nanti akan lakuin semua hal kecil itu di kehidupan kita. Tentunya dengan anak kita juga kan? Tanya Arya yang membuat Gia tertawa tapi juga menangis. Setelahnya, pria itu menarik Gia ke dalam dekapannya dan menciumi puncak kepala Gia sayang. Jawaban terbaik hari ini kamu yang pegang. Aku suka jawaban kamu sayang. Suka sekali. Terima kasih sudah mau menjadi istri yang baik untukku. Ucap Arya yang masih mendekap erat tubuh istrinya.